Halo, apa kabar? Saya Sunare bersama Bung Rocky Gerung. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita ngomongin Bahlil yuk. Lagi heboh banget ini di media sosial. Ini gara-garanya Presiden Prabowo merosting Ketua Umum Partai Golkar ini ya ketika menyampaikan sambutan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar. Ada yang melihatnya itu sebagai sebuah sindiran, tapi ada juga yang melihat sebaliknya. Kata itu pujian. Siapapun yang menyaksikan pidato Pak Prabowo memang bisa menyimpulkan ya secara interpretatif, masing-masing bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Di roasting artinya diperhatikan, dan di roasting oleh presiden artinya diperhatikan sungguh-sungguh. Jadi kita tinggal Pak Bahlil tinggal menginterpretasikan tuh konten dari roastingannya Pak Prabowo. Tapi oke, dalam politik selalu ada dua ide. Yang pertama mengaktifkan sebutannya mengaktifkan potensi untuk memperoleh perhatian. Yang kedua adalah justru menghalangi supaya perhatian itu tidak potensial untuk membatalkan relasi, kan itu maksudnya tuh. Jadi kalau kita lihat atau kita nonton acara itu, ya gestur Pak Prabowo juga mendua antara menghibur dan berupaya untuk memberi atau mengedarkan a kind of sejenis satir itu kan. Itu sebetulnya yang kita maksud dengan gimmick di dalam bahasa politik itu. Tapi sekali lagi, semua hal yang sifatnya gimmick di dalamnya ada pesan. Dan pesan itu mesti di-decoding dalam kerangka apa pesan itu dibuat tuh. Kenapa dipakai soal kemampuan berbahasa? Kenapa yang diuraikan itu adalah soal asal-usul edukasi Pak Bahlil misalnya. Kan itu semua yang kita sebut di dalam narasi-narasi roastingan selalu ada konteks dan ada kontradiksi. Nah, memahami konteks artinya melihat kenapa sesuatu diucapkan justru di forum yang ulang tahun Golkar. Kenapa kontradiksinya diperlihatkan justru pada Bahlil? Kan semua itu yang kita duga dengan kuat upaya untuk menimbulkan interpretasi itu. Dan interpretasi itu tentu adalah interpretasi dari publik. Apakah itu terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya di Golkar atau dengan Bahlil, atau itu hendak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin sekali terjadi pada beberapa menteri selain Bahlil. Itu yang disebut kue sera-sera, the future is not ours to see. Terserahlah apa yang akan ditafsirkan. Tapi tafsir pertama tentu dari netizen bahwa Prabowo mampu untuk mengolah suasana dan menimbulkan semacam teka-teki politik. Bahlil ini kan sebagai politisi dan pejabat negara memang sangat kontroversial. Tentu orang mencatat yang terakhir adalah soal gelar doktornya yang diraih dari UI ya. Jadi ketika Pak Prabowo merostingnya, banyak yang ini juga menafsirkannya lebih secara politis, apalagi para netizen. Ya, dalam narasi politik Indonesia, Bahlil itu BAHLIL bukan sekedar nama Ketua Umum Golkar, tapi nama dari sebuah kontroversi itu. Kalau orang sebut Bahlil, kadang-kala disatirkan tuh. Tapi ada hal yang unik pada Bro Bahlil ini, bahwa dia mampu untuk menelan semua kontroversi itu dan dikembalikan dalam bentuk gestur yang apa adanya. Jadi itu juga satu keunikan pada sang Ketua Golkar. Di dalam banyak kontroversi, mulai dari keterpilihan atau naiknya Bahlil ke tampuk tertinggi dari Golkar, di situ kontroversi terjadi. Kontroversi Bahlil dengan Pak Luhut juga disaksikan dan didokumentasikan dalam sejarah narasi politik kita tuh. Yang terakhir, dan saya kira bukan yang terakhir, yang belakangan dan pasti masih ada yang akan berlanjut, yaitu kontroversi Bahlil ketika diuji di Universitas Indonesia itu masih berlanjut dan kita belum tahu apa keputusan Dewan Guru Besar. Tapi kemampuan Bahlil untuk mengolok-olok bahkan keadaan itu menunjukkan ada kematangan pada dia tuh. Nah, saya kira itu hal yang keunggulan dari Bahlil, kita mesti sebut itu sebagai keunggulan.
Tetapi di dalam konteks hari-hari ini, dalam upaya Prabowo misalnya untuk mencari tempat yang paling enak buat Pak Jokowi, yang pasti akan menuntut semacam kepastian dari Pak Prabowo, dia nanti mau di mana di dalam politik menuju 2009, mau ada di Gerindra, atau mau direkonsiliasikan kembali dengan PDIP, atau mau diselundupkan ke Golkar, kan itu yang jadi konteksnya tuh. Dan Bahlil mungkin mengerti bahwa dia betul-betul dilatih secara secara politik oleh Jokowi. Dilatih artinya dipersiapkan untuk jadi semacam Trojan horse itu buat politik Jokowi. Kan Golkar apapun tetap masih dianggap sebagai hasil dari rekayasa politik Jokowi. Jadi kelihatannya itu yang mungkin harus diterangkan sebagai kondisi, sebut aja kondisi atau peluang untuk membaca apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo dengan merosting Ketua Umum Golkar itu. Kalau kita bicara soal Bahlil, saya pikir sekarang ini kita nggak bisa melepaskannya dari Jokowi. Karena bagaimanapun juga Bahlil itu bisa menjadi Ketua Umum Golkar, bahkan kemudian jadi Menteri Pertambangan dan Menteri ESDM dia karena ada nama Jokowi, orang titipan Jokowi. Nah, kaitannya dengan spekulasi kemana Jokowi akan berlabuh setelah dia dipecat dari PDIP, itu yang sangat menarik dikaitkan dengan posisi Bahlil sekarang jadi Ketua Umum Partai Golkar. Ya tentu publik dan netizen tetap melanjutkan pertanyaan, apakah roastingan Pak Prabowo itu semacam pengantar untuk mulai satu siasat di dalam memenuhi strategi Prabowo supaya Pak Jokowi misalnya bisa ditempatkan di Golkar. Dalam pengertian lebih baik ditempatkan di Golkar daripada ditampung, bukan ditampung, diberi tempat di Gerindra. Kan juga Gerindra menginginkan ada semacam purifikasi itu, artinya Gerindra itu harus diselenggarakan politiknya berdasarkan proses kaderisasi di dalam Gerindra sendiri. Sementara Jokowi tentu dikader di PDIP yang kemudian dinyatakan sebagai kader yang tak berguna lagi kan, karena dikeluarkan dari kartu keluarga besar PDIP Perjuangan. Jadi kita mulai melihat bagaimana Pak Prabowo mulai membaca, karena akan ada Munas Golkar, apa kira-kira yang harus diakali, sebut aja tanda petik, supaya Jokowi bisa diterima di Golkar dalam kapasitas yang signifikan. Tentu Golkar mungkin tidak mungkin tiba-tiba dalam Munaslup itu menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar. Itu agak susah dipahami kalau kita lihat komposisi elit Golkar hari-hari ini. Dan kemungkinan untuk menempatkan Pak Jokowi dalam status entah sebagai penasihat utama atau pembina, macam-macam posisinya. Tapi bagi Pak Jokowi, apapun dia menunggu kira-kira Golkar itu akan beri jaminan apa pada Jokowi, bahwa Jokowi kalau masuk Golkar mesti ada kedudukan yang otoritatif, kan itu intinya kan nggak mungkin cuma dikasih kartu anggota pada orang semacam atau sekelas Pak Jokowi. Jadi konteksnya itu juga kita melihat semacam gimmick politik baru diuraikan oleh atau diucapkan atau dipamerkan oleh Pak Prabowo dengan cara ngeledek bukan Gibran, ngeledek Bahlil ya, maksudnya Gibran temannya Bahlil tuh, atau sebaliknya Bahlil temannya Gibran. Jadi buat ngeledek kecil tuh. Dan politik memang harus dimulai juga dengan cara umpan-umpan kecil, kira-kira begitu tuh, sebelum ada tendangan lambung. Oke. Lepas dari cara menyampaikan secara jenaka, tapi tetap saja ada pesan politik. Dipastikan itu ya, di balik itu semua. Bagaimanapun juga Pak Prabowo itu dulunya adalah kader Golkar, dan Pak Prabowo ini kan juga dekat, bahkan sangat dekat dengan tokoh Golkar seperti Abu Rizal Bakri yang disingkirkan oleh Bahlil. Tentu kita bisa menduga setelah acara itu selesai, lalu terlihat ramah tamah seperti biasa tuh. Tapi kemudian mulai ada bisik-bisik pas itu. Atau mungkin rapat setelah itu untuk membahas apa pesan indikatif dari guyonan Pak Prabowo. Jadi kemungkinan itu ada di dalam benak mereka, baik mereka yang ada di dalam
lingkungan Golkar maupun di partai-partai lain yang mulai ikut juga menafsirkan apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo dengan mempersoalkan kedudukan Bahlil di Golkar dan kaitannya dengan kapasitas beliau. Itu kan pasti PAN berupaya untuk membaca juga gimmick dari Pak Prabowo atau roastingan Prabowo di acara itu. Demikian juga PDIP bahkan lebih atau partai-partai yang lain. Jadi kelihatannya ada cara baru sekarang untuk mengindikasikan sesuatu melalui roastingan yang sifatnya friendly gitu. Ya ada friendship di situ, ada nada persahabatan karena Pak Prabowo juga atau memang seharusnya mengucapkan dia lega ada bersama-sama Golkar, tetapi potensi Golkar untuk tetap ada di dalam Kimpres itu juga belum bersifat final tuh, karena 100 hari ke depan masih ada potensi perubahan kabinet. Jadi kita mesti lihat bahwa selalu ada prinsip ada jarak antara election dan decision itu. Jarak antara hasil pemilu yang memang Kimpres memenangkan Prabowo dan decision, yaitu keputusan yang akan dibuat oleh presiden karena dia sudah terpilih sebagai presiden, sehingga dia otoritasnya menjadi di atas Kimpres. Kan itu conditioning atau conditionals, syarat-syarat yang mesti kita lihat supaya dapat semacam arah, dan arah itu baru mungkin kita peroleh 100 hari setelah pemerintahan Prabowo. Maka beliau mulai melihat mana sebetulnya yang bisa jadi aset di dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan, mana yang mulai menjadi potensi liability dari segi kapasitas, liability dari segi legitimasi itu. Jadi kira-kira itu kondisi hari ini, dan kita tahu bahwa terus-menerus kabinet Pak Prabowo akan diuji apakah mampu untuk menghasilkan kebijakan yang membuat rakyat percaya bahwa ada masa depan, sambil Gerindra sendiri ada beban dengan kritikan terus dari publik bahwa di dalam Gerindra ada faktor Gibran yang membuat netizen merasa iya ada Prabowo yang punya arah dan punya pandangan jauh ke depan, tapi ada wakilnya yang sebetulnya kapasitasnya jauh untuk mendukung ide-ide besar itu. Dan kalau dia tidak mampu mendukung, justru dia akan jadi liability, jadi beban bagi legitimasi Prabowo ke depan. Sekali lagi, itu adalah interpretasi terhadap roastingan Prabowo pada brother Bahlil. Salam akal sehat. Tetap salam akal sehat.